5 menit bang. Bang, komentar dulu bang. Pak Nadiem, boleh ngomong pak? Pak boleh ngomong pak? Pak boleh ngomong dulu pak? Semangat. Terima kasih pak. Pak kasih komentar dulu pak. Pak kasih komentar dulu. Boleh? Pak Nadiem sehat-sehat. Pak Nadiem semangat pak. Berarti mengkriminalisasi kebijakan. Saya tidak menerima sepeser pun. Juga tidak mengungkap dan tidak membuktikan. Satu, adanya kerugian negara yang nyata dan pasti. Dua, adanya perbuatan melawan hukum. Maupun tiga, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian tersebut. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Ya, Cukup saya kira- besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong Makanya- juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan Saudara Ali, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda, Saudara Anda cukup- ngomongnya tidak Ini patut. Kenceng kita bisa kenceng-kenceng. Gak sopan Anda. Anda keberatan. Anda kalau ketua ngomong, Anda yang sopan dong. Sopan Kita ngomong sedikit baik-baik. Anda. Kalau soal kenceng-kenceng Saya kita lagi bisa bertanya. kenceng-kencengan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Itu pembukaan kalau di RH channel begitu. Iya. Jadi sobat RH sekalian, di depan saya ini walaupun dia panggil saya Kakanda ya, karena dari satu daerah Sumatera Selatan, tapi beliau adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Jadi bisa dibayangkan pada usia pada waktu itu 49 tahun. Ya, Bayangkan. 47, 49. Ya, 47 sampai 49 tahun. Ya, Refli Harun 47 itu masih main kelereng. Agung Firman Sampurna. Oke. Biasa-biasa Agung Firman AFS. AFS ya. AFS itu American Foreign Student ya, bukan? AFS kan. Jadi terima kasih ya Adinda ya. Tadi kita introduction-nya bahasa Palembang, makanya masih terpengaruh ya. Nah ini menarik sobat daerah sekalian, karena kita berusaha mencari sebuah pengetahuan tentang kasus yang lagi viral ya, tentang kasus Nadiem Makarim. Jadi kita tahu Nadiem Makarim adalah Menteri waktu itu Pendidikan dan Kebudayaan ya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Ristek dan Teknologi. Riset dan Teknologi. Oke, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini spesial. Kenapa? Karena kita ingin tahu dari aspek background beliau ya. Tentu di bidang akuntansi dan keuangan negara. Mungkin begitu ya? Ya, di bidang audit sebenarnya. Di audit ya, di bidang audit keuangan negara. Nah, jadi salah satu aspek di dalam kasus tindak pidana korupsi itu adalah kerugian negara. Pastinya kan begitu. Betul. Nah, kerugian negara itu bisa dimintakan dari BPKP, tapi bisa juga BPK. Jadi itu bagian yang akan dijelaskan. Ya, itu yang harus dijelaskan kan. Saya udah bilang sama beliau, saya mewakili awam. Jadi bagi saya lebih baik saya tidak baca. Padahal itu dalil saya aja. Jadi biar dijelaskan. Nah, dalam kasus Nadiem Makarim ini ya, yang kemudian dikatakan kerugian negara sekian miliar itu 2,5 triliun ya. Ya, 2,5 triliun dan lain sebagainya. Itu bagaimana BPK bekerja, bagaimana BPKP bekerja kalau memang kedua institusi itu bekerja. Nah, silakan Adinda ya. Walaupun saya bilang Pak Ketua sesungguhnya ini mantan Ketua BPK, tetapi karena orang Palembang itu kan begitu agak sombong. Nah, ini masih junior aku kan. Dibilang Adinda. Dan yang benar tuh seperti itu. Take your time ya untuk menjelaskan sebaik-baiknya ke publik. Silakan. Kalau saya boleh jelaskan bagaimana saya terlibat di kasus ini. Oke, sebagai ahli ya? Ya, jadi sebagai ahli, sebenarnya ya? ada cerita itu, ada cerita kurang lebih sekitar
2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu itu ada acara di Sumatera Selatan. Ya. Itu nama acaranya itu adalah Halal Bil Halal Masyarakat Perantau Sumatera Selatan di Palembang. Oh di Palembang. No wonder kalau Adinda diundang, Refli Harun nggak diundang. Saya juga merasa terhormat ya karena yang diundang tuh kelihatannya tuh seluruh datuk-datuk dunia persilatan. Oke, yang sudah malang melintang. Yang mengundangnya itu 5 gubernur, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Koordinator Pangan, Pak Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR. Jadi luar biasa. kumpul lah di situ. Gitu. Nah, kita jadi punya alasan ke Palembang untuk kuliner sebenarnya. Salah satunya mampir di Pempek Tumpah. Luar biasa. Dan berbagai macam, barangkali Kanda Refli sudah tahu kalau Palembang itu salah satu surga kuliner di Indonesia ini. Dan sehat karena basisnya ikan. Ya, ikan. Nah, dalam perjalanan pulang saya bertemu dengan Pak Ari Yusuf Amir. Oke, yang sekarang jadi penasihat hukum dari Nadiem ya. Menjadi salah satu bagian dari tim penasihat hukum dari Pak Nadiem Makarim. Nah, ngobrol-ngobrol lah dalam perjalanan ini, kan perjalanan kami nunggu nih di bandara tuh, di lounge bandara. Cerita berbagai macam kasus, tidak sengaja cerita mengenai masalah kasus ini. Nah, beliau bilang mau nggak bantuin kami. Nah, saya tidak menyatakan mau atau tidak mau. Saya bilang kalau memang saya diharapkan untuk berkontribusi, saya lihat dulu dong berkas-berkasnya seperti apa, dokumen-dokumen yang ada seperti apa. Ya biar bagaimanapun saya kan masih ada sedikit idealisme. Kalau boleh dibilang banyak, karena nanti berlebih-lebihan pula. Saya hanya ingin membela orang yang benar, yang saya yakin betul bahwasanya saya itu membela kebenaran. Nah, lama ya, sekitar 2-3 hari itu nggak ada tindak lanjut. Akhirnya sekitar 3 hari atau 4 hari saya kira hampir seminggu, beliau, kita ketemu lagi yuk. Baru dibawalah berkas-berkas itu. Akhirnya saya dalami berkas-berkasnya. Saya berkesimpulan dari salah satu berkas yang diberikan kepada saya adalah laporan hasil audit kerugian negara yang digunakan dalam kasus ini. Nah, saya bilang, aduh, ini kalau dilihat dari hasil auditnya, memang secara substansial, kita akan ada aspek formal, ada aspek substansial ya. Secara substansial itu memang ini tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Saya pikir kalau kita lihat dari perspektif hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, dulu ada ketentuan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang anti korupsi. Sekarang itu 603, 604 Undang-Undang KUHP yang baru 2023, 1/2023. Nah, salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam tindak pidana korupsi sepanjang ada kerugian negara, kan ada yang punya wewenang, ada perbuatan melawan hukum, dan ada kerugian negara. Nah, unsur kerugian negara ini sebagai satu unsur material yang harus dibuktikan sesuai dengan putusan MK, membutuhkan hasil perhitungan kerugian negara. Nah, saya sebenarnya bicara di sisi itu. Itu Kanda Refli. Jadi ya setelah saya lihat, kemudian saya minta berbagai dokumen-dokumen yang ada. Kerugian negara itu kalau tidak salah harus fix number loh dalam putusan MK itu. Jadi kerugian negara ini didefinisikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang lalai atau sengaja. Sebelum lanjut, saya ingin mengatakan begitu ada kerugian negara tidak serta-merta, dalam ini penting ini. Ini tidak serta-merta pidana. Kalau itu saya paham betul tuh. Kerugian negara. Jadi jangan kira-kira ada kerugian negara, masuk bui, enggak begitu dong. Kalau begitu, kalau misalnya waktu uang BUMN dikategorikan sebagai uang negara, maka orang nggak akan berani berbisnis. Itu kasus yang berbeda lagi. Dia ada istilah kerugian korporasi, ada kerugian negara. Nah, saya katakan dia bisa bentuknya adalah perdata diselesaikan karena wan prestasi, kemudian bisa ada administrasi negara, tapi juga bisa pidana. Inti kerugian itu kan sebenarnya adalah harus diganti, maka disebut kerugian. Tinggal mekanisme penggantiannya itu aja yang kemudian
dilihat bagaimana mekanisme hukum yang benar terkait dengan mengganti uang negara ini. Nah, dalam kasus Nadiem Makarim ini setelah saya pelajari, memang ada masalah yang sangat prinsipil di dalam laporan hasil audit keuangan negara yang seharusnya menjadi sesuatu yang sangat diutamakan karena ini adalah perkara korupsi yang dianggap ada kerugian negara. Saya tahu betul bahwasanya Kanda kan paham bahwasanya korupsi di Indonesia ini suap dianggap korupsi. Jadi karena undang-undang korupsi bilang begitu soalnya. Jadi di Indonesia kalau untuk korupsi nggak harus ada kerugian negara. Kalau dia disuap gitu, dia bisa kerugian negara. Dia bisa dianggap korupsi. Nah ini ada kerugian negara. Oleh karena itu prosedur mengungkap dan membuktikan kerugian negara itu harusnya dengan cara-cara yang betul. Dan itu menggunakan mekanisme yang kita sebut dengan audit. Balik lagi kepada laptop. Setelah saya lihat dan saya pelajari kasusnya, memang ada beberapa hal yang penting untuk untuk membuat saya menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki ini memang di luar persoalan formalnya yang nanti boleh ditanyakan karena ini penting sekali. Saya pikir bicara masalah ini dan ini merupakan salah satu bagian dari perdebatan di pengadilan dan saya berharap sebenarnya itu karena Refli perdebatan itu saya bayangkan law and order. Kan asik gitu perdebatan bukannya saling ngancam, saling nunjukkan ego gitu kan seperti itu. Gitu kan, kita memang berdebat tentang hal-hal yang bersifat argumentatif, tidak kemudian dari awal menyerang pribadi seperti itu. Nah sayangnya hal itu nggak terjadi, belum saya dikejar masalah kemarin tapi saya nggak masalah. Menurut pendapat saya yang penting secara kompetensi saya sudah tunjukkan bahwasanya memang ada hal-hal yang sangat prinsipil dalam laporan hasil audit kerugian negara itu yang membuat hasil audit ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang valid dan sah dalam rangka mendukung kasus ini. Saya harus underline ya. Hasil audit ini tidak bisa dijadikan bukti yang valid dan sah untuk mendukung kasus ini. Itu serius tuh. Itu hasil audit yang berasal dari BPKP. Dari BPKP, itu formalnya. Ya, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawas. Keuangan dan Pembangunan. Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Betul, ya. Ini kita bicara mengenai masalah aspek formal. Sebenarnya ini bagian yang seharusnya tidak menjadi perdebatan. Karena kan sudah ada, sudah berlapis-lapis seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kemudian karena hakim itu kan punya wewenang istimewa, dia bisa melihat mana yang dia yakini. Kan sebenarnya bagus kalau pertarungannya itu debatnya debat substansi. Debat substansi itu terkait dengan metode yang digunakan dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu dalam persidangan itu saya mengutarakan dua aspek. Pertama faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi ada atau tidaknya kerugian negara. Faktor-faktor itu harus terhubung satu dengan yang lain. Nah, faktor-faktor ini nanti akan menjadi apa yang kita sebut dengan subject matter, hal pokok yang diuji dan dinilai melalui audit. Nah, audit ini itu butuh 3 faktor lagi, yaitu yang kita sebut dengan mandat, prosedur dan metode, gitu loh posisinya. Untuk menguji yang di atas, mandatnya harus benar, prosedurnya ini menentukan jenis auditnya seperti apa dan kemudian metode apa yang dipakai. Nah, apa yang mau di faktor subject matters-nya itu apa yang mau diuji? Yang pertama adalah kerugian. Kerugian ini adalah kekurangan uang. Jadi harus ada berapa kekurangan uang, surat berharga barang yang nyata dan pasti. Kan nggak sembarangan ditulis nyata dan pasti. Kalau nggak itu langsung aja seperti itu kan. Maka kalimat seperti kan bisa aja populasi, itu nggak bisa dong. Kan dia kan nyata dan pasti. Ini terkait berapa banyak nih? Terkait 200, berarti 200 harus kemudian diambil selimut. Terkait berapa banyak ini? Ini terkait dengan misalnya 20 orang vendor, 20 orang prinsipal gitu. Terkait dengan 300 distributor, semua harus dijadikan sebagai bukti dokumen, semua harus dinilai. Polanya kurang lebih seperti itu. Tapi bagian pertama saya katakan aspek yang paling penting itu adalah aspek kerugian. Nanti saya akan masuk kepada metode yang digunakan. Jadi jelas kerugian, harus ada kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Nah, kerugian negara ini akan masuk kepada bagian yang kedua, ada perbuatan melawan hukumnya. Nah, perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukumnya? Ya kan ada perbuatan melawan hukum.
Karena perbuatan melawan hukum ini akan menentukan kerugian ini siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti. Ini kita belum bicara masalah apakah dia pidana, perdata, administrasi negara atau pidana. Siapa yang bertanggung jawab. Dan kemudian setelah perbuatan melawan hukum ini ada aspek yang ketiga. Ini yang kita sebut dengan nama aspek kausalitas. Jadi ada kerugian, ada perbuatan melawan hukum, dan ada aspek kausalitas di dalamnya. Baru kemudian tiga ini diuji oleh tadi yang saya katakan, satu, mandatnya harus benar. Karena tidak ada audit tanpa mandat. Nah, audit yang dilakukan oleh BPK mandatnya langsung Undang-Undang Dasar. Jadi dia tidak perlu mendapatkan perintah atau permintaan. Dia bisa menentukan. Dia bisa lakukan kesana berdasarkan penilaian risiko yang mereka. Itu mandat tetap ibaratnya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang lain kan mandatnya harus dari yang membutuhkan. Ya kan seperti itu. BPKP perlu mandat melakukan audit kepatuhan. Dia itu secara administratif merupakan auditornya presiden. Tapi dia di tiap kementerian, lembaga, dan kemudian pemerintah daerah termasuk badan usaha milik negara, mereka punya internal auditor sendiri-sendiri. Nah, ketika mereka akan bekerja, selain mereka menyiapkan rencana kerja audit tahunan, mereka tuh ada mandatnya. Jadi kalau RKA kan disetujui di yang namanya RUPS, ya polanya itu kan diajukan nih loh kami. Nah, kalau ada minta nanti ada tambahan seperti itu. Jadi ada yang minta, yang mintanya direksi. Kalau kurang mereka akan minta bantuan kepada misalnya BPKP, tapi itu ada mandatnya. Ini bagian yang penting. Jadi mandat apa boleh buat itu tidak terbantahkan secara konstitusional ya Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi okelah kita masuk kepada bagian yang kedua, prosedur. Ini adalah bagian yang saya harapkan ada perdebatannya barangkali karena Refli. Tapi sayang sekali ini tidak menjadi perdebatan. Inilah bagian yang menurut pendapat saya core dari perdebatan di sini. Pemeriksaan ini jenisnya, prosedur yang digunakan adalah prosedur pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi ini berdasarkan forensic accounting membutuhkan satu syarat. Ini bukan audit biasa. Dia harus ada predikasi terlebih dahulu. Apa sih predikasi? Predikasi itu adalah adanya bukti telah terjadi penyimpangan, ya kecurangan, atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang ada resiko terjadinya kerugian, ya, dan sudah ada sedikit indikasi mungkin mens rea atau niat jahat. Saya membagi bahwasanya untuk mengidentifikasi actus reus itu adalah tugasnya auditor, tapi kemudian menilai apakah actus reus ini ada mens rea-nya itu adalah pada penegak hukum. Tapi paling tidak sudah ada predikasinya. Nah, bagaimana predikasi ini ditemukan? Dan bagaimana prosesnya di dalam penegakan hukum? Kalau kita bicara mengenai masalah pengaduan masyarakat seperti itu ya, kemudian ada whistleblowing, kemudian informasi dari penegak hukum sendiri, itu bukan predikasi, itu kita sebut dengan pra-predikasi. Nah, predikasi ini perlu dilakukan assurance. Perlu dilakukan assurance. Assurance-nya ini ya dengan audit ya. Assurance ini metodenya metode audit, menguji informasi ini, prosedurnya dengan menggunakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan predikasi ya. Begitu kita bicara masalah audit investigasi, ini audit dengan jenis yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Bagian yang pertama itu saya lihat caranya setelah kita lihat tadi kan ada 3, 1, 2, 3. Setelah kita masuk ke prosedur, predikasinya tuh nggak ada. Jadi dia tidak melihat predikasi. Nah, saya trace ke belakang. Sorry, predikasi itu misalnya apa aja? Misalnya bahwa ini kalau bahwa sebelumnya itu sudah ada hal yang dianggap memang bermasalah. Dibuktikan lewat prosedur yang betul. Nah, predikasi itu misalnya kalau dalam kata apa? Ini penggelapan, ini apa gitu. Pak, misalnya kalau dalam konteks pengadaan barang adalah persekongkolan. Persekongkolan. Jadi sebelum itu ada audit, Pak. Ya, di situ ada audit kepatuhan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 2019, di 2020 saya baca hasil pemeriksaannya tuh. Nah, itu tidak ada predikasinya. Predikasi itu selain persekongkolan temuan pemeriksaan yang memperlihatkan adanya fraud.
Oh, fraud. Oke. Adanya kecurangan. Oke, kecurangan. Oke. Penyimpangan, kecurangan, pelanggaran yang ada dampak nanti. Oh, kind like that lah ya pokoknya. Kind like that pokoknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tapi kan harus ada assurance-nya. Iya. Itu harus ada assurance-nya. Dan itu sudah dilakukan sama menterinya. Nah, setelah yang melakukannya BPKP gitu loh. Saya itu sebenarnya tepok jidat. Satu sisi ada lembaga di kantor yang sama sudah melakukan ini, kantor yang sama mengatakan di obrik yang sudah diperiksa ini bermasalah, gitu loh. Sebenarnya ini pertanyaan saya ini pertanyaan naga bonar, apa kata dunia gitu. Oh iya. Jadi maksudnya di institusi yang sama mereka punya pendapat terhadap sesuatu untuk objek yang berbeda. Itu kan sebenarnya saya tepok jidat sebenarnya. Ini nanti kita bicara metode. Objek yang sama sudah di objeknya sama. Ya. Ini objeknya sama, pengadaan bantuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program digitalisasi lah di PAUD, SD, SMP seperti itu. 2019 ada, 2021, 2022 ada. Lah bagaimana ceritanya yang ini nggak ada masalah, tiba-tiba di sini muncul masalah. Muncul dari mana yang predikasi ini? Departemen yang berbeda di BPKP. Ya kalau itu kan memang ada deputi sendiri, deputi investigatif. Tetapi masa ini kan kita bicara badan yang sama, Pak. Berarti kan badan yang sama cara berpikirnya, kemudian etika di dalamnya. Saya menggantikan pimpinan setelah saya, pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5, pimpinan Auditorat Keuangan Negara 1. Ada etikanya, kita menghargai apa yang menjadi hasil dari yang sebelumnya, karena prosedur yang diterapkan pasti tidak banyak berbeda. Kalau satu laporan keuangan UNIN walaupun berbeda, di satu masa itu kemudian laporan keuangannya opininya wajar tanpa pengecualian. Sulit dibayangkan tiba-tiba ketika ganti saya, disclaimer. Itu ada masalah etika, ada masalah standar, ada masalah segala macam. Dan saya pikir setelah saya lihat enggak juga. Mungkin ada perbedaan. Menurut saya kenapa ini kurang dikejar. Tapi kan prosedurnya akan kita lihat nih, karena kan yang kita bicarakan ini sistem dan orang. Ya kan, bagaimana, apakah terjadi perubahan mendasar terhadap sistemnya atau ada terjadi kebijakan, dan biasanya kita berikan ruang. Yang penting tidak kemudian dari kiri kemudian langsung jadi kanan gitu loh posisinya. Terlalu ekstrim jadinya. Iya, dan kemudian aneh juga, apa yang di sini tidak kompeten atau yang di sini yang ngawur. Antara kan tidak mungkin seperti itu. Nah, setelah saya lihat prosedur kan begitu kan. Jadi antara yang tidak kompeten sama ngawur. Entah yang mana gitu loh. Nah, setelah ini saya tidak menyerang lembaga ya. Saya yang bicara hasil. Karena saya semenjak saya punya hubungan yang baik sekali dengan para kepala BPKP, baik mulai zamannya Promardiasmo, Pak Ardan, dan khususnya yang satu ini nih. Yang Memorenem ini Mengateh ini, saya dekat sekali dengan dia. Tapi jadi, sudah barang tentu kedekatan personal itu bukan berarti saya nggak bisa mengkritik beberapa pekerjaan anak buahnya ya. Makan pempek ke sana. Bukan berarti, karena kan BPKP kan besar, kan orangnya banyak, kan ada 1-2 mereka melakukan kesalahan, nggak bisa kemudian salah BPKP secara kelembagaan kan. Tetapi untuk kasus yang ini saya katakan ini memang ada masalah. Ya bisa aja karena macam-macam. Saya nggak menuduh lah, tapi itu kenyataannya. Kemudian metode perhitungan, nah ini yang paling juga jadi perdebatan. Oke, kita masalah satu adalah masalah perbedaan opinion di dalam tubuh BPKP sendiri. Satu ya. Nah, kelihatannya seperti itu. Oke, sekarang masalah kedua apa? Nah, kemudian saya masuk kepada perbedaan, saya nggak istilah opinion, perbedaan cara pandang. Opini kan kalau di dalam audit itu kan sudah term teknis, bukan term teknis hasil dari laporan keuangan. Ini perbedaan cara pandang, perbedaan metode, entah apa lagi perbedaannya. Perbedaan perspektif lah. Perbedaan perspektif, entah. Jadi pokoknya nyatanya terjadi perbedaan di antara mereka. Kemudian yang kedua, wujud dari perbedaan itu adalah satu bilang ada masalah, satu enggak. Satu tidak menemukan adanya masalah, sudah dilakukan 2 kali. 2 kali ya, bukan 1 kali ya. Satu kemudian ada fraud. Ada fraud. Gitu ya. Fraud itu kan ada, berarti ada perbuatan melawan hukum, ada segala macam, ada macam-macam. Kemudian kita bicara bagian yang paling penting menurut pendapat saya, metode perhitungan kerugian negara. Metode perhitungan kerugian negara ini sampai dengan sekarang tuh ada 3 pendekatan, dibagi menjadi kurang lebih 8 varian metodologi. Di tiap varian metodologi ada variannya lagi, tapi utamanya itu di 3 pendekatan, dan
8 metodologi. 3 pendekatan itu adalah total loss. Ya. Kemudian pendekatan yang kita sebut dengan fair value approach, yaitu pendekatan nilai wajar. Ya. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan metode alternatif. I see. Metode yang digunakan oleh teman-teman auditor dari BPKP yang ditugaskan, bukan BPKP sebagai kelembagaan ya, itu adalah yang mereka sebut dengan rekalkulasi. Rekalkulasi ini kan tidak dikenal ya sebagai metode perhitungan kerugian negara. Tapi dugaan saya, karena Refli, mereka menggunakan metode real cost. Karena real cost itu salah satu variannya adalah menghitung biaya produksi. Nah, ini metode yang saya persoalkan karena yang dilakukan adalah laptop. Metode real cost ini cocok untuk menghitung pengadaan jasa konstruksi. Pengadaan jasa konstruksi. Pertama, kenapa? Anda kan nggak mungkin ngelihat di yang namanya marketplace atau di situs dijual jalan 2 meter, nggak ada kan? Pernah kan dijual jembatan misalnya, nggak ada kan? Jadi Anda memang harus pakai metode itu. Kedua, untuk membuat jalan, jembatan, gedung sudah ada standar teknisnya yang diatur melalui peraturan Menteri PU. Standar teknis untuk jalan jembatan dengan Bina Marga, gedung dengan Cipta Karya. Peraturan teknis ini diterjemahkan menjadi standar biaya masukan. Jadi ada biaya masukannya, pakai peraturan Menteri Keuangan. Jadi udah lengkap. Sehingga yang buat Kanda Refli, saya, teman-teman yang ada di studio ini sama standar teknisnya. Nanti meriksanya juga sama. Orang akan masuk di dalam kontrak. Kalau jalan itu panjang 1 km, misalnya lebar 5 meter, tebal misalnya aspalnya 5 cm, kemudian pakai soil semen misalnya 10 atau 15 cm, metode mengujinya sama, diukur pakai core drill, kurang lebih seperti itu. Untuk menentukan bahwasanya panjang, lebar, tebal, dan kemudian komposisi sama. Sudah ada, ini yang kita sebut dengan analisis hasil satuan pengadaan AHSP. Sehingga bisa dibandingkan dan memang nggak ada harga pasarnya. Ini nggak bisa kalau digunakan untuk laptop. Kenapa? Karena laptop ini sebagai barang elektronik itu dia tingkat kompleksitasnya tinggi. Untuk 2 laptop dengan spesifikasi teknis yang sama, misalnya prosesornya sama, RAM-nya sama, kemudian memori penyimpannya sama, kinerjanya bisa berbeda. Karena ada SID yang berbeda, ada sistem integration design yang berbeda, yang menggabungkan antara motherboardnya, kemudian thermal design-nya, kemudian yang namanya sistem dayanya, sehingga mereka punya kinerja yang berbeda. 2 laptop dengan spesifikasi yang sama itu menghasilkan kinerja yang berbeda. Dan tidak ada yang namanya aturan spesifikasi teknis yang membuat AHSP, analisis hasil satuan pengadaan, yang ada di Indonesia ini. Ingat, yang namanya auditor tuh tidak buat aturan sendiri kan, dia menggunakan regulasi yang sudah ada sebagai kriteria. Jadi memang nggak masuk akal. Ada lagi, laptop itu juga sebagai barang elektronik ada yang namanya brand image. Branding image. Laptop saya itu kan HP. Dengan mungkin kapasitas yang spek teknis yang sama, itu pasti lebih murah dibandingkan laptopnya Kanda Refli yang Apple Mac. Apple kan pasti lebih mahal kan. Di situ ada unsur status juga. Kalau ponsel misalnya ini Apple, bukan Apple ini. Apple bukan tuh. Ini Zam-Zam. Zam-Zam water Refli Harun. Apple Mac ya. Jadi Apple Mac itu lebih mahal, itu gambarannya itu selalu lebih mahal. Ini contoh ya. Dan ada juga hal-hal yang mesti diperhatikan, yaitu waktu kapan dilaksanakan, apakah ada hal-hal penting, misalnya 2020, 2021, 2022 terjadi satu fenomena yang kita sebut dengan kelangkaan chip. Chip shortage akibat gangguan rantau pasok global akibat pandemi. Ini kan hal-hal yang berpengaruh. Dan untuk menghitungnya sudah barang tentu adalah menghitung harga pasar, ya kan, bukan dengan menggunakan metode real cost seperti itu, yang menghitung komponennya ini berapa, ini nggak begitu. Sudah itu pasti pakai dengan metode harga Kalau pasar. Harga itu pasar itu berarti ada satu laptop itu. Harga pasar nanti itu yang melakukannya adalah appraisal independent. I see. Jadi dia akan salah satu metode yang digunakan oleh appraisal itu kan metode harga pasar ini yang digunakan.
Dengan yang seperti itu, karena dalam praktiknya laptop Chromebook itu pada tahun 2021 pada saat proses pengadaan harganya itu di bawah harga pasar. Makanya kalau setelah ditanya loh, ini kan harganya lebih murah dari harga pasar. Ya Pak, tapi kami harus nyata dan pasti, kan konyol itu. Barang lebih murah dari harga pasar dianggap ada kerugian negara. Itu kan tepok jidat itu namanya. Dia lebih benar. Tuduhan berikutnya adalah masuk kepada mereka mengkondisikan pasar sehingga terjadi persaingan yang tidak sempurna. Ingat bahwasanya urusan menentukan apakah terjadi gangguan terhadap persaingan itu bukan ranahnya auditor, Pak. Undang-Undang 599 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat itu memberikan wewenang khusus untuk penyelidikan terkait ini, itu merupakan ranahnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini lapak lembaga lagi ini itu kan sudah banyak sekali pelanggaran. Ada KPPU kalau begitu. Sudah banyak sekali pelanggaran dan ini bagian yang paling konyol. Siapa sih yang kemudian menentukan harga pasar, menentukan siapa penyedia dalam sistem? Untuk diketahui metode yang digunakan kan menggunakan e-katalog dan e-prok. Nah, yang menggunakan ini marketplace-nya itu e-katalog, e-prok itu dikuasai oleh LKPP. Saya menyebutkan ini bukan menyatakan LKPP salah. LKPP tidak salah. Justru setelah saya lihat prosedurnya udah benar. Jadi diserahkan kepada LKPP, kemudian LKPP menentukan yang disebut dengan suggested real price SRP. Dengan metode yang digunakan itu saya katakan sudah jelas bahwasanya kan sebenarnya konteks kerugian negara yang pertama ada nggak kekurangan uang. Itu harus dibuktikan dulu. Kan bisa aja kurang uang tuh nggak ada. Misalnya kalau kita ngomong ini bukan dalam rangka kemudian mendowngrade apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama ini. BUMN itu bisa rugi, Pak. Tapi apakah kerugiannya sepenuhnya kerugian negara? Ada bagian yang sudah mengikuti misalnya good governance dan business judgment rule, ya nggak bisa dong dianggap kerugian negara. Apalagi kalau sananya memang diterjunkan pada proyek yang memang untuk rakyat kan? Ya, enggak, artinya kan sudah GCG belum? Kalau dia GCG, kemudian business judgment rule ya, yang namanya BUMN itu kan memang nanti ada hal yang berbeda ya. Itu ya tidak, dia kan bisa rugi, makanya ada laporan laba dan rugi gitu loh, dan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, balik kepada laptop, dari yang saya lihat metode perhitungan ini sangat krusial ini. Itu tidak ada karena memang pada saat itu harga laptop tuh ya segitu-gitu. Udah ada antara 5,5 sampai dengan 6 juta. Antara 5 sampai dengan 6,5 juta, 5,5 sampai dengan 7 juta seperti itu. Dan dengan spek yang ada ya harganya dalam batas-batas tertentu malah di bawah harga pasar gitu ya. Walaupun ya dengan range harga terendah itu kira-kira lebih rendah sekitar 200-an ribu, 5,5. Harga terendah, harga pengadaannya 5.280.000-an sekian. Yang dihitung berdasarkan sampai hafal harganya. Yang dihitung oleh teman-teman kejaksaan sebagai lebih mahal ya, jadi 4 juta sekian segala macam, yang menurut pendapat saya sudah barang tentu metode yang dihitung itu tidak betul. Kalau metode itu diterapkan, seluruh pengadaan laptop di seluruh Republik Indonesia ini pasti terjadi masalah. Kalau metode itu yang diterapkan, karena itu metode kan asumtif, bukan berdasarkan sesuatu yang nyata dan pasti. Nah, metodenya tidak betul. Nah, sebenarnya sudah tidak kan dia tahap bertahap ya. Sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk mengatakan bahwasanya ada perbuatan melawan hukum. Tetapi siapa tahu ada. Karena begini. Dalam praktik fraud yang saya alami, bisa saja pengadaan barang itu volumenya betul, tidak ada masalah, tidak ada kelebihan harga, tapi ada fraud, yaitu adanya persekongkolan. Nah, dalam praktik kita, kalau ada persekongkolan rekayasa dalam proses pengadaan, antara persekongkolan adalah penyelenggara negara melalui PPK dan kemudian penyedia, kontraktor misalnya seperti itu, maka kalau itu ditemukan, maka penyedia itu tidak boleh menerima keuntungan. Itu angkanya 10%. Itu dianggap sebagai kerugian negara. Jadi misalnya ada proyek jalan katakanlah 1 miliar rupiah, pelaksanaannya tidak ada masalah, tidak ada volume yang lebih, tidak ada kelebihan pembayaran, ya tidak ada volume yang kurang, tidak ada kelebihan pembayaran, tapi kita punya bukti yang sangat nyata
bahwasanya sebelumnya telah terjadi persekongkolan. Oke. Nah, mereka tidak diperkenankan menerima keuntungan seperti itu. Nah, kita tarik ke belakang perbuatan melawan hukum. Tadi sudah kerugian kan ada 3 faktor. Iya. Saya tanyakan, apakah ada prosedur untuk membuktikan terjadinya persekongkolan? Nah, di mana persekongkolan ini terjadi? Jadi perbuatan melawan hukumnya itu persekongkolan ya dianggap? Perbuatan pemahalan harga yang iya. dituduhkan. Kalau pemahalan harga pastinya ada persekongkolan dong. Iya. Okay. Ya kan? Iya. Persekongkolan itu di mana? Di teknis pelaksanaan pengadaan. Bagaimana kita harus memahami bisnis prosesnya. Bagaimana harga terbentuk? Ingat bahwasanya harga di marketplace itu ditentukan dalam bentuk suggested real price oleh LKPP. Iya. SRP ini ditentukan berdasarkan masukan dari prinsipal. Nah, masukan dari prinsipal masuk ke LKPP. Nah, oleh LKPP SRP ini diuji agar harganya itu tidak di atas harga pasar. Jadi proses menguji agar supaya yang namanya harga tidak di atas harga pasar sudah terjadi dalam proses LKPP. Oleh karena itu saya sepakat dengan ahli LKPP yang mengatakan tidak ada persoalan, ini sudah benar. Karena kalau tidak harganya dianggap lebih tinggi daripada harga pasar, dia tidak boleh tayang, kan Refli? Oke. Tidak boleh tayang di marketplace-nya. Iya. Tidak boleh diproses EPROC-nya dan sebagainya. Nah, bukti bahwasanya dia boleh tayang berarti LKPP mengatakan bahwasanya SRP-nya sudah di bawah harga pasar. Iya. Nanti yang dilakukan oleh distributor, misalnya Bineka, prinsipalnya katakanlah Lenovo, nanti distributornya lapak distributor itu Bineka itu harus di bawah SRP. Jadi udah berlapis-lapis pengamanannya. Lah yang begini di mana kerugian negara? Di mana perbuatan melawan hukumnya? LHA kerugian negara itu tidak pernah menguji apakah terjadi persekongkolan dengan pelaksana teknis ini. Tidak pernah, tidak ada di dalamnya. Saya itu bingung perbuatan melawan hukum yang dituduhkan ini apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya terjadinya masalah pemahalan harga. Karena kalau dianggap ada persekongkolan, pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah LKPP, prinsipal distributor. Ya kan kalau kita lihat pihak-pihak yang bertanggung jawab itu kalau menggunakan standar Badan Pemeriksa Keuangan 1, 2, 3, 4, nah itu harus digambarkan siapa melakukan apa di mana, si A perannya apa menyebabkan apa, si B perannya apa menyebabkan apa. Nah ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Menteri Pendidikan bersalah. Saya tidak mengatakan bahwa saya Menteri Pendidikan kita ini pada saat dia menjadi menteri dia itu begitu pemimpin yang begitu, yang saya memahami lah orang dibesarkan di Singapura terus sekolah di Harvard masuk ke birokrasi. Mengelola birokrasi itu ada ilmunya sendiri Pak, ada jam terbangnya sendiri. Tapi apakah kemudian pertanyaannya ada perbuatan melawan hukum apa enggak? Nah dalam praktik ini mereka pun terlibat pun tidak dalam proses pengadaannya. Dia buat kebijakan. Nah kemudian dituduhkanlah mengenai masalah kebijakan karena mereka mengarahkan. Saya bilang menteri itu tugasnya mengarahkan Pak. Iya. Dia programnya itu adalah program digitalisasi untuk mendukung pendidikan. Nah digitalisasi untuk mendukung pendidikan dalam hal ini mulai dari PAUD, SD sampai dengan SMP, ya kan? SMA enggak ya? SMP, SD, SMP seperti itu. Kan sudah barang tentu ini program nih. Untuk melaksanakan program itu ada kegiatan. Kegiatan itu ada alat dan bahan. Nah alat dan bahan untuk mendukung program ini kan harus sesuai dengan apa programnya. Programnya apa gitu. Alat dan bahannya apa. Nah salah satu yang ada di dalamnya dan itu menurut pendapat saya harus sangat dihargai adalah yang disebut Chrome Device Management. CDM itu aplikasi hebat sekali. Karena aplikasi itu bukan hanya harganya yang relatif murah tetapi kemampuannya bisa mencegah pengguna dalam hal ini tenaga pendidik ataupun misalnya mungkin juga siswa untuk menggunakan di luar itu misalnya nonton bokep ketahuan itu bisa di shutdown. Kemudian mereka misalnya judi online judul bisa di shutdown. Mau pinjol bisa dikontrol ya? Bisa dikontrol. Berarti ada satu fitur lagi. Fitur itu kita sebut dengan surveillance. Jadi teknologinya memang luar biasa. Saya bilang kalau mau dibandingkan dengan cara membandingkan harga pasar, bandingkan dong dengan aplikasi yang punya kemampuan yang sama. Apa yang sama itu? Tapi ini tidak sempat dibahas di pengadilan dan kelihatannya pembicaraan soal ini yang harusnya didengar ini selalu di thread gitu. Ayo kita bandingkan. Aplikasinya apa? Berapa? Misalnya kalau saya mau diminta untuk ngikutin berapa harga hardware-nya, berapa harga software-nya. Karena
ini mereka pakai OS Chrome. Oh, jadi tidak pakai OS Windows. Saya tidak bilang OS Windows buruk. Nyatanya saya pakai OS Windows. Ya kan seperti itu. Saya memilih memakai OS Windows. Saya bisa membelinya dan saya udah terbiasa. Nah, tapi ini pemberian. Kenapa OS Chrome? Pertama, dia ada yang kita sebut dengan transfer of title. Kalau Anda pakai Windows, Anda harus bayar nih. Sekian tahun bayar. Kemudian Anda nggak cukup kalau mengetik, Anda harus tambah satu aplikasi lagi, bayar lagi. Itu aplikasi Office yang di dalamnya ada Microsoft Word, kemudian PowerPoint, Excel. Ini kan enggak. Itu sudah ada di dalamnya, sudah ada Google Docs yang sama dengan Microsoft Word, sudah ada yang namanya Google Slide sama dengan PowerPoint, ada yang namanya Google Sheet sama dengan Microsoft Excel. Jadi murahnya itu banyak banget, ditambah ada CDM tadi. Jadi dari segi manfaat itu memang dengan segala hormat memang ini dan harga memang udah lebih murah dan manfaat barangnya itu lebih bagus. Jadi ini kita bicara realitasnya dulu yang dalam kalau saya menggunakan bahasa yang digunakan oleh teman-teman jaksa penuntut, faktanya seperti ini. Pada tingkat kebijakan, ingat ya, pada tingkat karena yang diserangnya kan kebijakan, itu sudah jelas di dalam pedoman yang diterbitkan bahwa ini diperuntukkan kepada daerah-daerah yang memiliki fasilitas internet. Ditulis. Ada di pedomannya dan pedoman itulah yang digunakan. Bahwasanya dalam praktiknya itu juga digunakan, misalnya digunakan, pastinya tidak semua dong. Dalam praktiknya digunakan untuk daerah-daerah yang ada gangguan internetnya, kemudian tidak dapat dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Masa dipakai untuk ngetik nggak bisa? Bisa dong. Dipakai untuk yang namanya spreadsheet nggak bisa, tetapi menggunakan CDM-nya nggak bisa. Karena CDM itu membutuhkan kontrol, kan harus membutuhkan internet. Jadi nggak bisa juga disebut sebagai total loss, tidak bisa disebut sebagai kerugian negara. Kerugian negara itu bisa dikatakan apabila barang yang diadakan itu, kan kalau dalam berita acara serah terima, kalau Kanda Refli punya proyek pemerintah pengadaan barang, itu kalimat berita acara serah telah diserah terimakan dan telah diuji bahwasanya barang dalam kondisi baru, ada kalimat barunya, baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini tidak terkait dengan apakah kemudian dia bermanfaat atau enggak, karena masalah manfaat itu outcome, yang kita bicarakan adalah output. Yang secara administratif ada di dalam kontrak. Jadi aspek pengadaan dan program mari kita lihat dalam konteks yang berbeda gitu ya. Kalau kita bicara yang namanya audit investigatif yang kemudian menjadi perhitungan kerugian negara, kita akan bicara fungsi dari barang itu. Sepanjang itu barangnya berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada kerugian negara. Bahwasanya kemudian di situ diletakkan di daerah-daerah yang mungkin tidak ada internetnya, di berapa daerah? Berarti ada, kita katakan, pelanggaran ketentuan terhadap perundang-undangan. Kalau saya menjadi auditornya, saya akan catat semua. Berapa? Karena pertama tegur. Ini nggak bisa langsung mengganti, karena untuk apa mengganti? Karena tempat barangnya kan masih dipakai. Dia mengganti kalau nggak dipakai sama sekali. Justru kita bisa catat daerah mana yang tidak ada, pemerintah kasih dong. Sudah ada alatnya, tinggal ditambah bagaimana BTS dibangun di situ. Kan membuat BTS lebih bagus daripada menghukum orang. Dengan membuat BTS itu sudah ranahnya ranah kebijakan. Auditnya bukan audit investigatif, Pak Roti. Auditnya itu audit kinerja. Jadi dari audit kinerja ternyata dari sekian banyak yang dimanfaatkan adalah sekian persen. Nah itu auditnya audit kinerja. Ranahnya bukan ranah hukum. Ranahnya itu adalah ranah tata kelola. I see. Jadi dari dua itu sudah tidak bisa lagi dilakukan yang paling bawah. Yaitu masalah hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kemudian kerugian yang nggak ada. Kemudian yang satu perbuatan melawan hukumnya juga tidak pernah dibuktikan. LHA itu tidak ada membuktikan itu. Yang ada di situ salah satu di LHA itu laporan hasil audit ya. Laporan hasil audit, kalau BPK menggunakan istilah laporan hasil pemeriksaan. Nah, yang di situ di halaman 58 disebutkan bahwasanya anggaran tidak disusun dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan masalah ini segala macam. Artinya tidak digunakan survei dan sebagainya.
teman-teman ini kelihatannya tidak bisa membedakan kapan yang namanya menyusun anggaran, kapan yang namanya menyusun HPS. Kalau anggaran ya dapat informasi sedikit saja ya dari harga pasar, bikin siapkan anggarannya. Karena nanti pengadaan tidak berdasarkan anggaran itu sepenuhnya. Itu untuk plafon anggarannya tersedia sekian anggaran. Pada saat itu nanti kita pakai apa yang kita sebut dengan harga patokan sendiri. Yang itu sudah diuji dalam proses di LKPP, dia harus lebih rendah. Itu loh gambarannya kan. Harga patokan sendiri itu lebih rendah daripada harga pasar dan bisa masuk LKPP gitu. Dan masuk LKPP begitu. Tapi kalau LKPP dia sudah punya sebenarnya mekanisme yang tadi saya bilang SRP, dia menguji. LKPP itu akan menguji apakah suggested real price tersebut itu harganya itu lebih tinggi dari harga pasar. Nah kalau dia lebih tinggi hasilnya dia tidak akan tayangkan. Begitu dia tayang berarti dia sudah berpendapat karena wewenangnya ada di LKPP kan. Dan ini ditanyakan kepada saya, orang LKPP yang terlibat pada saat itu mengatakan ini ada kemahalan harga. Saya bilang kenapa dia tayangkan? Berarti dia dong yang bertanggung jawab. Dia yang menayangkan. Dengan dia menayangkan berarti prosedur uji sudah dia lakukan dan kemudian apa namanya itu berarti sudah di bawah harga pasar dan menurut saya prosedurnya sudah dilaksanakan benar. Saya secara pribadi mengatakan pendapat profesional saya LKPP sudah melakukan sesuatu itu dengan benar dan oleh karena itu kerugiannya negara nggak ada. LHA itu tidak pernah membuktikan. Kalau dia mau membuktikan pertama dia harus menguji apakah LKPP dan prinsipal itu terjadi persekongkolan. Sehingga harganya itu seperti itu. Ini kan ada kesan, tapi mereka ini sudah sedemikian rupa. Pak mereknya kan lain-lain. Ada Lenovo lain, ini lain, segala macam. Orang kan punya pertimbangan bisnis sendiri, make yang namanya operating systemnya. Tetapi sudah ada review yang menggambarkan bahwasanya kalau menggunakan OS Chrome itu install, nambah harganya jadi lebih murah. Hanya ditambah yang kayak sebut tadi CDM. CDM itu adalah Chrome Device Management yang saya bilang canggih sekali sehingga bisa memantau berapa yang sedang dipakai, apa yang sedang dikerjakan. Kalau dia mengerjakan make yang aneh-aneh tadi ini untuk pendidikan, nah itu mereka bisa shutdown di situ polanya. Jadi sebenarnya bagus banget ini. Dan ada transfer of title juga. Jadi CDM itu sudah cukup sekali, udah jadi milik Anda. Aplikasi surveillance itu nggak bisa Pak. Setahun itu Anda cuma hak pakai. Anda nggak punya transfer of titlement di situ. Nah, bagian yang terakhir nih Mas Revi, ini adalah hubungan kausalitas. Ini saya menyampaikan ini, saya tidak mengatakan bahwasanya saya mendukung proses penegakan hukum. Saya mengapresiasi teman-teman yang kemudian mendalami kasus ini. Dan menurut pendapat saya mereka sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Soal saya berbeda pendapat itu soal lain. Ini kan masalah picture yang ditampilkan. Nah, masalah hubungan kausalitas. Alih-alih mencoba menggambarkan hubungan antara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, dia bikin satu kesalahan lagi, blunder lagi, yaitu mencampur adukan sumber pendanaan kegiatan ini dalam bentuk dana alokasi khusus yang itu merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan DIPA yang ada di APBN. Ini kan dua hal dengan tanggung jawab yang berbeda. Ketika kita bicara anggaran APBN di Kementerian Pendidikan, itu berarti kita bicara tanggung jawab PA-nya, PPKPA, PPK itu ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti. Tapi ketika kita bicara APBD dalam bentuk dana alokasi khusus, ini tanggung jawabnya itu ada di pemerintah daerah pada instansi yang mengelolanya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi memang dari tiga aspek ini, ya dari aspek kerugiannya tidak bisa dibuktikan, perbuatan melawan hukum memang tidak pernah dibuktikan, dan sudah barang tentu tidak ada aspek kausalitas di dalamnya. Jadi di luar masalah formalnya bahwasanya mandat nggak ada, prosedurnya itu kita sangat berdebat tidak ada. Ini tiga hal ini tidak terbukti di dalam. Sekali lagi, tiga hal itu adalah satu, kerugian negara, perbuatan melawan hukum, tiga kausalitas. Tiga itu tidak berhasil dibuktikan di situ. Nah itulah yang saya bermalam-malam. Sebenarnya ada satu pekerjaan saya yang mau saya selesaikan tapi belum sempat selesai. Jadi ini akan untuk publik. Kausalitas antara apa dengan apa? Kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kemudian kerugian negara yang diklaim terjadi.
Ya karena kerugiannya nggak ada. Karena independence, karena ada kerugian negara tidak berarti kemudian ada perbuatan melawan hukum kan? Bukan, kerugian negara ada perbuatan melawan hukum belum tentu ada pidananya. Ya. Karena perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu kan bisa lalai. Ya. Saya lalai melakukan survei pasar. Nah, saya cuma ngumpul-ngumpulin aja dokumen, ada metode yang saya kurang lakukan. Itu kan sudah terjadi pelanggaran. Ya. Kan tadi dikatakan audit itu misalnya non BPK ya, jadi formulasi kerugian negara itu non BPK itu kuat nggak itu secara hukum untuk dijadikan patokan itu, atau tetap membutuhkan BPK? Jadi gini, ada aspek yang kita sebut formal, dan kemudian ada aspek yang kita sampaikan substansial. Aspek formalnya itu terkait dengan tadi seharusnya normanya kan yang melakukan itu adalah lembaga negara yang melakukan audit keuangan. BPK. Tetapi kan ketika orang buat keputusan kan hakim. Nah, hakim juga mau lihat nih secara substansial yang dikerjakan sama di luar BPK ini seperti apa. Seperti itu. Nah, aspek substansial itu kan sebenarnya menggunakan metode ilmunya itu kurang lebih sama, yaitu forensic accounting. Walaupun setelah kita lihat dalam praktiknya juga dia tadi kan harus ada predikasinya nggak muncul gitu. Nah biasanya dia lihat tuh apakah ada, dan ini sulit juga ya, apakah kemudian hakim itu melihat apakah prosedur yang digunakan itu bisa memberikan keyakinan kepada mereka. Karena laporan hasil pemeriksaan investigasi atas dalam kerangka perhitungan kerugian negara ini menjadi sesuatu yang paling penting. Tapi dalam begini, pembuktian kerugian. Tapi kita bicara formal dan substansi ya. Kalau misalnya formal, gini, formalnya harus BPK. Dalam kasus ini BPK nggak terlibat? Nggak, sama sekali tidak terlibat. Nah, itu batal nggak? Kalau menurut ilmu yang kalau menurut saya kan harusnya kan batal, karena kan sudah tidak dilakukan instansi yang berwenang. Tetapi kan kalau cuman itu yang jadi masalah kan. Yakin kan bilang kenapa dia ngomongnya masalah formal, sebenarnya yang dikerjain apa sih gitu loh kan. Maka aspek substansialnya itu menjadi penting juga terkait dengan apa yang dikerjakan dalam konteks pembuktian melalui laporan hasil audit kerugian negara tadi. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masalah kerugian negara itu kompleks. Kompleksnya karena misalnya sebagai contoh, apakah pembuktian kerugian negara yang terjadi di BUMN atau BUMD sama dengan pembuktian kerugian negara yang terjadi di kementerian lembaga dan pemerintah daerah? Jawabannya beda. Beda. Jawabannya beda. Karena apa? Kalau yang satunya mengakui memang ada kerugian, kalau yang satu tidak ada kerugian di sini. Artinya laporan keuangan untuk satuan standar akuntansi pemerintah itu tidak ada laporan tentang kerugian, tidak menganut keuntungan dan kerugian. Dia laporan komponen laporan keuangan itu laporan operasional, neraca, laporan arus kas, kemudian laporan realisasi anggaran, laporan operasional. Kalau yang ini neraca, arus kas ada laporan rugi laba dan pendapatan komprehensif lainnya. Jadi yang ini memang bisa rugi. Levelnya itu adalah kalau yang di sini itu harus ditanya dulu. Sebenarnya ini BUMN ini rugi atau enggak? Begitu BUMN itu tidak rugi, sebenarnya perhitungan kerugian negara tidak lagi relevan. Karena kan dari mana kita tahu ada rugi? Ruginya kan laporan keuangan, kecuali laporan keuangannya manipulasi. Itu prosedurnya ngejar dong. Nah, kita review prosedur yang dilakukan dalam rangka sekali lagi ini penegasan ya. Seorang hakim haruskah mempertimbangkan sebuah katakanlah audit ya yang tidak dilakukan oleh lembaga yang memang punya kewenangan untuk itu, atau tidak diberikan, tidak berdasarkan mandat lembaga yang punya kewenangan? Kalau kita menghormati konstitusi kan harus kan? Konstitusi itu berarti undang-undang dasar dan putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang dasar, undang-undang yang dibuat oleh oleh DPR dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. 3 aspek konstitusional ini kan sudah menyatakan, menunjuk BPK gitu. Menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang dengan posisi saya menghormati teman-teman di BPKP, saya tidak mengangkat ini. Tapi apa boleh buat? Sekarang MK udah buat keputusan. Sebelumnya MK nggak bikin keputusan. Jadi agak abu-abu lah. Nanti kalau pertarungan, saya mungkin akan mengejar dari segi substansial. Sekarang udah diputus. Jadi nggak mungkin itu diangkat di dalam pendapat ahli yang saya sampaikan juga. Kan sudah kan keterangan ahlinya? Sudah. Ya? Ini misalnya gini,
kita bicara tentang metode ya. Ini metodenya keliru. Kalau metode keliru, sudah pasti outputnya keliru juga atau belum tentu? Sudah pasti keliru. Nah sekarang pertanyaan. Tadi ini contohnya balik lagi. Tadi kan lembaga ya. Sekarang metode. Katakanlah kita masih punya toleransi dikerjakan oleh BPKP walaupun tanpa mandat BPK kan katakan. Nah, secara substantif apa yang dilakukan dia itu keliru metodenya. Kita baru bicara formal ya, metode kelirunya. Itu kalau metode kelirunya itu batal pasti. Kalau metode yang digunakannya keliru kan angka kerugiannya kan jadi salah jadinya. Oke. Nah kalau angka kerugiannya salah sebenarnya tidak relevan kan mengejar adanya perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini metodenya keliru. Dalam kasus ini metodenya keliru. Oke, itu ini a strong statement ya. Ya. Metodenya Dalam keliru. kasus ini bukan hanya metodenya keliru, tetapi juga dalam kasus ini LHH itu tidak menguji perbuatan melawan hukumnya. Oke. Perbuatan melawan hukumnya kan yang dianggap adalah pemahalan harga. Berarti dia harus memperlihatkan ada persekongkolan. Kan pemahalan harga sebagai satu perbuatan melawan hukum kan nggak terjadi sendiri. Kalau kita konteksnya korupsi. Iya. Kan harus ada persekongkolan antara mereka yang memiliki wewenang dan penyedianya dan pihak swastanya. Nah itu kan tidak pernah dibuktikan, kronologis dijelaskan, proses tapi tidak pernah diuji apakah terjadi persekongkolan dalam konteks pengadaan barang jasanya. Oke, jadi kalau misalnya gini, ini kan kita hakim ya, ini BPK tidak ada di sana, kemudian metodenya sudah keliru misalnya menurut pendapat ahli kan, pendapat Adinda. Itu apalagi yang harus diperhatikan seorang hakim gitu dalam konteks ini untuk melihat bahwa kasus ini harus didudukkan pada soal yang benar karena gini kan ini kan kaitannya dengan kadang-kadang opini publik juga kan. Wah pokoknya Adim korup misalnya ya. Tapi di sisi lain kemudian ada juga pembuktian proses persidangan yang menyatakan justru sebaliknya ketika kita digging ya kan, ketika kita dalami dan lain sebagainya. Nah, sekarang hakim harus bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, seandainya hakim ingin menggunakan wewenang yang ada di dalamnya, karena hakim ini kan saya selalu mengatakan sama teman-teman bahwasanya auditor bukan hakim. Hakim kan bisa menemukan hukum. Iya. Seperti itu. Ya. Paling tidak begitulah waktu saya diajarin. Paling tidak begitulah yang disampaikan oleh dosen saya ketika baru-baru ini saya menyelesaikan sarjana hukum. Belum wisuda sih. Tapi sudah selesai ujian komprehensif. Nah kalau auditor kan tidak boleh. Iya. Auditor itu pengujian yang dilakukan itu hanya berdasarkan norma yang sudah ada, standar yang sudah ada, metode yang sudah ada. Dia nggak bisa yang namanya menemukan hukum dan itu urusan hakim. Nah hakim boleh nanya cara perbuatan melawan hukumnya apa, boleh dong hakim nanya. Kalau tuduhannya adalah misalnya dalam kasus ini adalah Anda menganggap telah terjadi pemahalan harga, apakah Anda melakukan prosedur untuk menguji persekongkolan yang menjadikan pemahalan harga ada persekongkolan antara penyelenggara negara yang memiliki wewenang dan kemudian penyedianya. Ada nggak ini persekongkolan ini? Karena sudah barang tentu kan kita harus bukan gini yang namanya kerugian negara gini. Mak bawa mobil nabrak, jangan mak lah nanti saya diprotes sama mak. Anak seseorang bukan anak. Anak ada seorang anak nabrak di bawah umur enggak? Katakanlah dia bukan di bawah umur. Katakanlah dia umurnya udah masuk tapi belum punya SIM. Kalau ditanya kenapa kok sampai nabrak, papa sih beliin mobil. Kalau gambarannya seperti itu, ya kalau papa nggak beliin mobil nggak mungkin nabrak. Padahal sebenarnya dengan kondisi dia tidak punya SIM, tidak punya kompetensi, untung yang dibawa mobil. Kalau yang dibawa sepeda yang tabrakan. Gitu loh gambarannya kan. Yang kalau yang dibawa becak yang tabrakan. Jadi bukan karena papa beliin mobil dong, tapi karena kompetensi si pengendara yang menyebabkan salah satu faktor dan hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya tabrakan. Sama dengan kasus ini, nggak bisa dong tiba-tiba ini karena ini menterinya membuat keputusan. Kejadiannya tuh di mana? Kejadiannya itu. Itu loh gambarannya. Ini memisahkan antara aspek hubungan atau sosial yang terjadi di dalam Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di mana mungkin ada pendapat terkait dengan
personal behaviornya Pak Nadiem, orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan kasus ini, saya mencoba untuk memisahkan dua hal itu. Kalau dalam kasus ini, itu gambarannya. Dia buat kebijakan, mungkin dalam proses pembuatan kebijakannya tidak begitu melibatkan direktur jenderalnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada hal-hal yang seperti itu ya, kita nggak lihat itu, dan itu nggak juga penting-penting banget. Karena kita ujungnya yang kita lihat dokumennya, ada nggak proses reviewnya. Kan yang namanya auditor itu kan substance over form. Kenapa perlu ada review? Karena perlu dilakukan pendalaman terhadap kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dalam konteks melaksanakan program. Itu substance-nya. Kalau formnya harusnya ini diajak, harusnya ini diajak, duduk bareng begini begitu. Kemudian ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh menteri ini untuk mencegah, ya kan, untuk menilai resikonya yang dilakukan oleh inspektornya dan mencegah, itu ada, yaitu dengan melakukan audit. Nah itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Jadi kalau misalnya ya, katakanlah Adinda itu juri di pengadilan Amerika Serikat gitu ya, you will say guilty or not guilty? Not guilty. Loud and clear. There is no reasonable doubt. Saya akan mengatakan there is no reasonable, not guilty. Oke. Oke, closing statement Adinda. Apa closing statementnya? Apa? Closing statement. Saya ingin mengatakan pertama, saya sampai dengan hari ini tetap dalam posisi saya mendukung penegakan hukum. Oke. Saya mendukung, saya mengapresiasi jaksa penuntut umum yang telah bekerja sampai dengan sejauh ini. Semangatnya sama, walaupun sudah barang tentu mungkin kita memiliki perspektif ya, dan kemudian pandangan yang berbeda terkait dengan segala bukti terkait dengan kasus ini. Tapi pada saat yang sama saya mendukung penegakan hukum. Tapi betapa saya mendukung penegakan hukum, tentunya saya lebih mendukung lagi supremasi hukum. Dalam supremasi hukum itu seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Dan untuk itu baik penuntut umum, pengacara maupun yang lain itu perlu memberikan gambar yang lengkap karena puzzle. Ini kan gambar besar yang diberikan oleh penuntut umum itu penegak hukum dalam hal ini itu kan satu puzzle. Belum gambar lengkapnya, kami memberikan gambar yang lengkap ini. Nah, sehingga dari satu potongan dia menjadi gambar yang utuh, dan gambar yang utuh itu kita sebut demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang baru selesai S1 hukum. Jadi beliau ini sudah doktor di bidang akuntansi, kebijakan publik. Tapi ngambil sarjana hukum karena baru tahu dan baru sadar bahwa pentingnya jadi sarjana hukum itu. S1. Sarjana hukumnya S1, bukan S1. S1. Makanya S1. Makanya S1. Pentingnya saya bilang kan sarjana hukum kan? Sarjana hukum, benar. Jadi pentingnya sarjana hukum itu ini baru tahu. Maka saya bilang di Amerika Serikat nggak bisa orang ngambil sarjana hukum tanpa tamat undergraduate ilmu lain. Jadi engineer, kemudian sarjana ekonomi, bahkan MBA, sudah MBA itu ngambil lagi yang namanya law school gitu. Jadi begitu kita wisuda LLM, wah kita lebih tinggi lagi jadinya. Nomor 1 disebut gitu. Karena untuk law school saja yang kita anggap S1 itu udah makamnya udah tinggi. Master of Law lebih tinggi lagi. Makanya di hakim di Amerika misalnya jarang yang ada master sama dokter itu jarang. Karena bagi dia sarjana hukum itu sudah cukup. Karena sarjana hukum itu berarti dia sekolah minimal 7 tahun. 4 tahun undergraduate, 3 tahun law school. Sisanya adalah praktek. Jadi practitioner lawyers itu jauh lebih powerful dibandingkan sekolahan gitu. Oke, Adinda, terima kasih banyak ya. Walaupun saya bilang Adinda, beliau adalah mantan ketua BPK Badan Pemeriksa Keuangan 2019-2022. Jadi pada waktu itu masa turbulensi kan, masa yang tidak mudah karena itu COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan, tetapi ya intinya adalah kebenaran yang harus ditegakkan ya kan. Betul. Gitu. Kalau di kerennya tuh fiat justitia et veret mundus. Betul. Jadi walaupun langit runtuh hukum harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keren. warahmatullahi wabarakatuh.